semuanya, jumpa lagi dengan saya Alexander Melese dalam tayangan Alex Go. Tayangan wawancara dengan tokoh-tokoh ternama, pengusaha, pimpinan organisasi, dan dari berbagai kalangan. Sore hari ini sangat berbahagia, saya menghadirkan dua tokoh pendiri Bangkom Garda Sakti di Sulawesi Utara, yaitu Ketua Umum ada Bung Andri Lawidu dan Ketua Harian ada Bung Stanley Sendo. Selamat sore Bung Stanley dan Bung Andri. Sore. Bangkom ini, Garda Sakti ini sudah cukup populis di masyarakat. Selama pandemi turun-turun ke masyarakat melakukan disinfektan, turun memberikan edukasi soal pencegahan COVID, dan hanya dalam waktu hampir 1 tahun memiliki anggota kurang lebih 3.000. Ya. Bisa diceritakan Bung Ketum apa itu Bangkom dan apa yang ingin dicapai dari Bangkom? Karena itu nanti saya ke Bung Sten. Oke, terima kasih Bung Alex. Jadi saya ceritakan singkat aja bagaimana Bangkom Garda Sakti itu terbentuk. Pada awalnya itu mungkin di tahun 2012 ada suatu situasi yang terjadi mungkin di daerah utara sana, di mana masa-masa itu ada perkelahian antar lingkungan di seputaran utara. Waktu itu kasus Panawire di kota Manado lumayan banyak, maka timbul satu ide dari Bapak, kebetulan pendiri kita Bapak Yoris Ngantung di saat itu. Dia membentuk mitra bersama Kodim 1309 saat itu. Beliau membentuk satu komunitas yang menggunakan pesawat HT yang turun langsung menjadi spyon di saat itu. Jadi ketika di saat-saat itu ada hal-hal yang mungkin anggota tidak bisa menjamah ke lapangan, tidak sampai ke turun lapangan karena begitu susah mencari pelaku-pelaku ini. Akhirnya dari masyarakat yang dibentuk di saat itu yang siap memberi diri. Jadi sejarah Bangkom terbentuk seperti itu, Bung Alex. Nah, dan di saat sekarang kebetulan di anggota kita yang sudah lumayan banyak, cukup banyak membantu wilayah-wilayah hukum di polsek-polsek yang turun bersama di masing-masing polsek untuk melakukan patroli wilayah, menjadi mitra untuk TNI dan Polri dalam bidang Kantipmas. Mungkin itu, Pak. Ya, jadi 2012 dia terbentuk ya. Itu awalnya di Manado itu, Bung Ketum. Awalnya terbentuk di Manado. Ya. Waktu itu di bawah naungan Kodim 1309. Baru saya dengar-dengar dulu sempat atau masih sampai sekarang kerjasama dengan pemerintah Kota Manado? Sampai hingga saat ini kita masih bersama pemerintah Kota Manado dalam rangka mengamankan wilayah Kota Manado khusus untuk Kantipmas. Ya, Kamtimas. Ya, kerjasama juga dengan dan Ramil dan polsek-polsek ya. Untuk dan Ramil dan ada polsek. Mungkin ada maunya itu. MOU-nya waktu itu di tahun 2018 kemarin kita bikin MOU bersama di kantor di aula Pemkot Manado. Dia terbentuk jadi gairah berorganisasi Bangkom ini itu ada di Manado dulu. Kemudian sekarang naik ke Sulawesi Utara bersama Bung Stanley ya. Jadi Bung Stanley, Bangkom sudah ada di tingkat Sulawesi Utara. Kira-kira sudah terbentuk di berapa daerah setelah organisasi secara struktural di provinsi, kemudian ke Manado ke daerah lain. Di daerah-daerah mana ini Bung Stanley? Iya, oke, makasih Bung. Kebetulan untuk organisasi Bangkom sendiri, kami pemegang mandat dari Dewan Pendiri, jadi dipercayakan sebagai Ketua Harian Bangkom Sulawesi Utara. Nah, kami sudah ada di beberapa provinsi beberapa kabupaten kota, dan itu kami sudah keluarkan mandat dalam rangka pembentukan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Nah, untuk
kepengurusan yang ada di kabupaten kota itu sudah terbentuk sekitar 4-5 kepengurusan Garda Sakti kabupaten. Nah, kita masih tetap konsolidasi supaya di tiap kabupaten kota itu ada kepengurusan Bankom se-Sulawesi Utara. Nah, ini sementara dalam tahapan evaluasi ke kabupaten-kabupaten kota yang lain. Yang sudah terbentuk ini daerah-daerah mana ini? Ya, jadi untuk Bankom Garda Sakti yang sudah terbentuk sekarang, untuk Kabupaten Sangihe sudah terbentuk, Kota Bitung, baru yang ketiga itu Kabupaten Bolmong, yang keempat itu ya Manado sendiri ya, karena Manado adalah barometer dari Bankom itu sendiri. Baru yang kelima itu di daerah Minahasa Tenggara, itu sudah ada kepengurusan untuk Bankom Garda Sakti Sulawesi Utara, khusus kabupaten kota yang ada di Sulut. Ya. Ini membentuk organisasi ini kan tidak mudah, apalagi melebarkan sayap, karena ada anggaran di situ, terutama mungkin soal atribut, soal sekretariat dan lain-lain. Jadi sumber-sumber pendanaan dari Bankom ini dari mana? Bisa diceritakan? Iya, jadi untuk sumber-sumber dana dari Bankom itu sendiri, pertama itu dari swadaya anggota. Nah, jadi lewat iuran yang kami dapat per anggota itu kami bebankan iuran. Jadi ketika kami punya kebutuhan dalam hal ini seragam, atribut atau uniform, itu kami ambil dari iuran tersebut. Nah, ini yang nanti akan dibagikan ke anggota itu sendiri, karena mereka berinvestasi ke organisasi. Jadi itu kami tanamkan agar supaya mereka punya rasa memiliki, rasa cinta dan rasa tanggung jawab terhadap organisasi. Seperti itu, Bung. Bankom menjalankan tugas dan yang banyak membantu pemerintah. Jadi turun-turun ke masyarakat, soal Kampimas dan kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang sangat membantu pemerintah mensukseskan program pemerintah. Apa tidak seperti di Manado kerjasama dengan pemerintah di masing-masing daerah biar sumber dananya juga mungkin lebih mudah. Ya, jadi untuk Bankom Garda Sakti Sulawesi Utara, kebetulan saya sebagai ketua harian, kita lagi membuka peluang untuk ketenaga kerjaan. Nah, jadi kami hadir di Sulut, bagaimana kami bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi anggota itu tidak serta-merta ikut-ikut dengan pimpinan. Ya mohon maaf ya, karena kami lebih ke masalah menciptakan tenaga kerja. Jadi lewat organisasi Bankom, kami memiliki kegiatan yang namanya outsourcing. Nah, lewat kegiatan outsourcing ini, kami merekrut anggota-anggota Bankom dalam rangka mereka bisa dipekerjakan sebagai anggota satuan pengamanan, sebagai anggota cleaning service, dan sebagai anggota administrasi di perusahaan. Nah, jadi kami menyiapkan lapangan pekerjaan. Kami tidak janji muluk-muluk. Ketika mereka bergabung, kami akan menciptakan lapangan pekerjaan. Karena angka kriminalitas itu akan meningkat ketika masyarakat tidak memiliki lapangan pekerjaan. Nah, itu visi dan misi Bankom Sulawesi Utara ke depan. Mungkin seperti itu, Bung. Sudah sejauh mana ini berjalan, Bung Ketua Umum ini? Karena ini ide-ide ini juga sudah lama digaungkan oleh Bung Ketum ini. Jadi memang ide ini waktu dari pelantikan di 2018 memang sudah menjadi satu program kita untuk tahun 2019 kemarin. Cuma karena memang situasi dan kondisi di saat itu memang belum kita jalankan. Di tahun 2020 ini yang kebetulan ketua harian kita ini adalah ketua DPD APSI Sulawesi Utara juga. Jadi ketika berbicara mengenai masalah outsourcing mungkin beliau sangat paham, karena di sisi lain sebagai ketua harian Bankom Garda Sakti Sulawesi Utara, beliau juga adalah ketua DPD Asosiasi Profesi Security, Satpam Indonesia. Jadi untuk rencana dalam menggabungkan sisi dari Bankom Garda Sakti sendiri ke bidang usaha outsourcing itu, ini sudah saling sinkron ide. Jadi di Bankom sendiri punya anggota yang bisa kita manfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas. Jadi kebetulan ketemu Pak Ketua Harian, ide yang kita mainkan ini bisa
bisa berjalan dengan baik nantinya. Mungkin seperti itu Bung Alex. Tapi ini kan sebenarnya ini juga tidak mudah. Karena pertama menghubungi perusahaan atau instansi mana yang akan merekrut. Yang kedua soal trainingnya juga. Dan training itu juga nanti kan butuh biaya juga Bung Stanley ya. Jadi bagaimana ini supaya lebih mulus lah. Nah, kalau itu nanti Bung rencana Stanley. ini. Oke, Bung, saya jelaskan sedikit. Jadi terkait dengan anggota Bankom yang bergabung dengan Bankom Garda Sakti yang belum memiliki keterampilan, jadi kami akan siapkan orang-orang yang unskill menjadi skill. Jadi yang tidak berkemampuan menjadi punya kemampuan. Nah itu tugas Bankom, tugas Garda Sakti. Nah ke depan untuk pembiayaan pelatihan itu bisa saja lewat swadaya anggota, bisa juga lewat pembiayaan APBD, atau dari orang-orang yang memiliki kepentingan politik di Sulawesi Utara. Nah kami tidak menutup pintu bagi siapa saja yang suka bergabung dengan Bankom, silakan. Kami mempersilahkan. Intinya pengurus Bankom, anggota Bankom yang belum memiliki lapangan pekerjaan, kita akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau memang ada kepentingan politik itu mengikuti aja Pak, natural aja. Intinya ke depan kami siap membantu ketika ada kontribusi dari pihak-pihak ini yang punya kepentingan dengan kegiatan politik. Tapi seperti itu. Tidak takut Bung Stanley nanti Bankom dimanfaatkan oleh Iya. Kalau persoalan dimanfaatkan Pak, itu saya rasa ketika anggota ini bisa kami berdayakan, itu otomatis mereka akan memilih itu sesuai hati nurani mereka. Ya, contohnya ketika saya memberikan bantuan beras 5 kilo, otomatis anggota itu tidak akan lari dari saya, mereka akan memihak ke saya. Jadi masalah politik itu mengikuti aja. Yang penting ke depan ini bagaimana anggota Bankom itu bisa terakomodir dan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, mereka bisa membiayai kebutuhan hidup mereka, membiayai apa yang menjadi kepentingan mereka. Ya, saya silakan aja. Kalau mau mendukung ke salah satu oknum orang, silakan. Kami tidak akan melarang. Ya, seperti itu mungkin, Bu. Ini sangat mudah ini di Bankom ini ya, memberdayakan orang yang tidak kerja dilatih untuk kemudian bekerja. Jadi sosialisasinya sampai bagaimana ini? Karena kalau dengan demikian akan banyak orang tertarik masuk Bankom. Jadi untuk sosialisasi itu sendiri, itu kami rekrut di tiap kabupaten kota. Jadi di setiap kabupaten kota yang sudah ada kepengurusan Garda Sakti, itu lewat kepengurusan DPD yang ada di kabupaten kota, itu kami berikan formulir untuk melamar menjadi tenaga security atau tenaga cleaning service. Nanti yang akan menyalurkan itu dari kabupaten kota itu sendiri, dan kami tinggal mengakomodir mereka untuk memberikan mereka pelatihan, memberikan mereka keterampilan. Jadi ketika mereka terjun ke lapangan, mereka sudah memiliki keterampilan yang mungkin sangat sangat penting untuk personal itu sendiri, pekerja itu sendiri. Kalau saya dinas tenaga kerja ini, kalau saya sudah akan panggil Bankom untuk adakan karena ini tujuannya sangat mulia. Sudah pernah ke dinas tenaga kerja untuk jadi perlu saya sampaikan, Disnaker ini sebenarnya keberadaan Disnaker ini untuk mengakomodir aspirasi dari setiap tenaga kerja. Nah, perlu saya sampaikan, Satpam itu posisinya sekarang itu sebagai profesi anggota Satpam, jadi bukan pekerja buruh. Nah, ini harus kita tempatkan berbeda dengan pekerja-pekerja yang lain. Nah, saya sudah pernah ke Disnaker, buka komunikasi dengan pihak dinas tenaga kerja, bagaimana kita bisa MOU dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu sudah direspon langsung oleh pihak Disnaker itu sendiri. Tinggal bagaimana dari kita sebagai pengurus Bankom memasukkan nama-nama yang mungkin yang punya kemampuan yang nanti akan disalurkan di tiap-tiap perusahaan yang ada di Sulawesi Utara. Seperti itu tahapannya. Saya kembali ke Bung Ketum. Jadi Bankom ini kan semua anggotanya punya HT Bung ya. Tapi kan ada orang yang baru mungkin tidak tahu pakai HT. Terus kode-kodenya itu kan orang juga bingung. Call sign,
Bagaimana memberikan pelatihan ini, edukasi? Terima kasih. Jadi di Bankom sendiri, di program awal kita sebelum bergabung, itu di unsur operasional dan unsur operasional dan yang satu personalia, mereka ketika orang baru bergabung pasti sudah dikasih pengenalan tentang bagaimana sistem handi talkie ini atau pesawat radio ini. Jadi ketika diberikan program itu sudah dikenalkan dengan call sign yang ada. Jadi cara berbicara di udara itu semua dikasih cross training, sehingga ketika mereka menggunakan pesawat HT ini bisa berkomunikasi dengan baik. Salah satu contoh mungkin Pak Ketua Harian kita Pak Bung Stanley juga, yang sampai saat ini masih proses belajar juga ya. Jadi ada beberapa kiat-kiat yang memang beliau masih dalam tahap belajar berbicara di pesawat HT juga. Demikian Bung Alex. Kalau pengadaan HT ini pengadaan anggota atau pengadaan pengurus? HT ini untuk sekarang saat ini sampai saat ini masih kebanyakan swadaya dari anggota sendiri. Jadi kita juga ada satu program yang kita kembangkan untuk khusus program IT yang bisa sinkron lewat Android. Lewat Android aplikasi dan itu terhubung dengan pesawat radio di pesawat HT. Oh, jadi yang belum punya HT boleh lewat Android? Iya, bisa menggunakan Android. Jadi tidak heran kalau mengapa semua informasi yang ada di masyarakat itu diketahui oleh Bankom, Bung Ketum ya? Iya. Bahkan Bankom sekarang lebih cepat dari wartawan mendapatkan informasi. Sekali lagi kadang-kadang untuk anggota, kebanyakan dari pihak kami, pimpinan sering menegasi mengenai hal informasi, karena kan tetap di pihak kami juga suka menghadirkan informasi yang akurat, tajam dan terpercaya. Jadi segala sesuatu informasi yang mereka berikan, paling saya garis bawahi adalah untuk anggota itu sendiri harus berada di TKP. Jadi tidak dapat informasi istilahnya kalau di dalam kita dari kamar sebelah atau dapat informasi cuma sepihak. Informasi akurat yang mereka harus ambil adalah mereka harus berada di lokasi dengan bukti foto yang akurat ataupun video yang biasa di-share di WA group dulu di kita, baru kita lempar dan memberikan informasi ke pihak yang berwajib atau yang berwenang. Jadi informasi yang didapat Bankom ini akurat ya? Mesti bukan akurat. Hoax. Bukan hoax. Ya, karena A1. Mesti A1. Ya. Betul. Saya mau kembali lagi ke Bung Stanley. Kita mau bicara politik ini, Bung Stanley. Ini masa pilkada. Bankom punya sekitar 3.000 lebih anggota. Mungkin ada kekuatan-kekuatan politik yang sudah menghubungi Bankom atau? Ya, jadi untuk Bankom sendiri kami lebih ke independen. Jadi kami tidak memihak ke salah satu partai atau ke salah satu oknum kandidat, tapi kami berdiri netral. Nah, intinya Pak, ketika kami punya komitmen bersama dengan salah satu oknum yang akan mencalonkan diri, yaitu mungkin jadi harapan kita ke depan agar supaya Bankom ini punya investor yang bisa membesarkan organisasi. Intinya kami tetap menunggu. Ya, namanya kan organisasi. Tetap itu ada garis komando, ada arahan, ada petunjuk dari pimpinan agar supaya ke depan kami tetap solid. Ya. Tapi anggotanya dibebaskan untuk berapresiasi ke calon mana saja? Iya. Jadi setiap warga negara Indonesia itu punya hak politik dan kami tidak bisa melarang, Pak. Organisasinya independen. Organisasi independen, tapi anggotanya punya hak politik. Ya, dipersilakan aja, Pak. Ya, seperti itu. Soalnya dengar-dengar sudah beberapa calon ini yang mendekat ke Bankom ini. Iya. Ya, intinya orang yang mendekat ke Bankom tetap kami akomodir. Kami akomodir, tetapi ini nanti akan kami lempar ke tiap kabupaten kota yang ada kepengurusan Bankom. Biar nanti anggota yang memilih seperti apa. Kami tetap menunggu
informasi dari pengurus Bankom yang ada di kabupaten kota. Nah, ini lagi soal penanganan COVID ini. Iya. Bankom memiliki anggota di banyak kabupaten, banyak daerah. Menurut dalam penilaian Bankom penanganan COVID di Sulawesi Utara hampir di beberapa daerah sudah bagus atau bagaimana? Jadi menurut kami, karena pemerintah itu wakil Allah di dunia. Jadi ketika ada informasi, ada statement dari Satgas COVID, kami intinya Bankom tetap mengikuti aparan pemerintah. Nah, harapan kami ke depan, Bankom Sulawesi Utara, marilah kalau memang ada informasi akurat tentang pasien yang terpapar COVID, itu diberitakan yang sebenarnya. Jangan mengada-ngada. Karena selama ini saya lihat informasi yang ada itu tidak akurat. Karena ini menyangkut hak asasi manusia. Ya contohnya yang terjadi di Sospol. Orang ini datang ke Pancaran Kasih karena mau berobat darah tinggi. Akhirnya dia pulang ke rumah. Tiba-tiba berselang beberapa jam kemudian dijemput oleh Satgas COVID. Dibawalah dia ke rumah sakit. Akhirnya ibu ini meninggal. Nah ini pelanggaran HAM berat yang dilakoni oleh oknum-oknum yang punya kepentingan di Manado maupun Sulawesi Utara. Jadi saya tidak mau menyebut nama oknum, tapi narasi kami ini adalah konspirasi, ini adalah permufakatan jahat yang dilakoni oleh orang-orang yang punya kepentingan politik. Ya silakan Bung, kalau ini mau diberitakan, mau diviralkan, saya siap. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan hari ini. Seperti itu. Bankom menyesalkan itu ya? Ya, kami sangat menyesalkan. Jadi orang-orang rata-rata yang meninggal karena punya penyakit bawaan, bukan karena COVID. Nah, perlu masyarakat ketahui, ya kan? Kalau dia terpapar COVID, itu kan harus lewat proses uji lab segala macam kan. Jadi tidak semata-mata ada informasi dari petugas rumah sakit bahwa orang ini positif COVID. Nah itu perlu dibuktikan. Nah sekarang ini kan tertutup semua. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa orang ini positif corona. Nah ini yang perlu mungkin masyarakat Kota Manado, masyarakat Sulawesi Utara bisa mengetahui informasi ini. Anggaran penanganan COVID juga Bung Hussein ini sangat besar. Ya. Tapi kurang efisien atau sehingga terjadi seperti ini. Ya, menurut kami bukan karena kurang efisien. Ya, karena ini kan anggaran COVID dipakai untuk bisnis. Nah, ini salah satu cara oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan dengan situasi COVID saat ini. Dan kami terus terang sebagai organisasi, sebagai fungsi kontrol, sesuai tupoksi ormas, kami sangat menyesalkan dengan tindakan-tindakan seperti ini. Karena ini ya pelanggaran HAM berat yang diciptakan oleh aktor-aktor tertentu. Nah yang korban sekarang masyarakat. Akhirnya apa? Dunia usaha sekarang tidak kondusif. Orang mau bekerja karena ketakutan dengan COVID, nggak bisa datang ke lokasi pekerjaan. Nah itu mungkin yang perlu ada penanganan serius dari pemerintah sebagai wakil Allah di dunia. Dan kami Bankom tetap mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ya. Mungkin ini yang terakhir ini, Bung Ketum. Bankom ke depan akan seperti apa? Program apa yang akan dibuat Bankom untuk lebih menggaungkan Bankom di Sulawesi Utara? Terima kasih Bung Alex. Jadi untuk kedepannya nanti program yang kami bawa untuk Bankom Garda Sakti masih tetap paling pertama adalah bermitra dengan pemerintah, apalagi untuk TNI Polri, untuk sama-sama menjaga wilayah Sulawesi Utara ini di bidang Kantimas. Itu poin pertama. Yang kedua mungkin untuk kedepannya bagaimana program kami mensejahterakan anggota kami yang sudah tergabung, mungkin seperti kiat yang diberitahukan Bung Stanley tadi, Pak Ketua Harian, tentang bagaimana kita membuka wadah untuk anggota nanti di bidang pekerjaan nanti untuk ke depan. Jadi ada hal-hal yang paling mendasari di kami,
adalah asas dari awal Bankom ini terbentuk adalah tetap menjadi joint partnernya pemerintah di bidang Kantimas. Mungkin begitu Bung Alex. Ya. Mungkin terakhir ke Bung Stanley juga, ada pesan yang ingin disampaikan ke pengurus Bankom dan anggota Bankom? Jadi mungkin ini ada pesan-pesan dari kami. Marilah seluruh warga Bankom Sulawesi Utara, ya khususnya Bankom Garda Sakti Sulut, saya menghimbau agar marilah kita mendukung program pemerintah dalam hal ini, kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Karena kami adalah mitra pemerintah, kami adalah kawan pemerintah. Jadi saya menghimbau agar supaya kita tetap bekerja sama bersama pemerintah demi kemajuan Sulawesi Utara yang kita cintai bersama ini. Saya kira demikian, Bu. Jadi teman-teman muda ya dimanapun di daerah Sulawesi Utara yang ingin masuk Bankom, silakan menghubungi Pak Andris, Bung Ketum ini dan Pak Stanley, karena Bankom ini bukan sekedar organisasi biasa. Bankom memberikan pemberdayaan untuk anggotanya, melatih anggotanya agar bisa bekerja, agar bisa mandiri, dan Bankom juga selalu bekerja sama dengan pemerintah, menyelesaikan program pemerintah. Jadi program pemerintah. Jadi Bankom inilah adalah mitra pemerintah dalam berbagai kegiatan pembangunan. Ya. Sekian dari kami dari Hotel Gria Sintiasa Peninsula. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bung Ketum, Bung Andris, Bung Senioro atas kesempatan ini. Semoga Bankom selalu sukses dan salam sehat.